Pagi-pagi habis olahraga paling enak sarapan nih. Yuk kita buka nasinya dulu. Hmm, Loh, kok ada airnya? Kok basah ya? Kan di dalamnya nggak ada air, cuma ada nasi. Kok bisa basah dari mana ya? Aneh. Coba kita lap dulu aja deh. Kok bisa keluar airnya dari mana ya? Dari mana lalu air ini ya? Ya sudah aku lap ini. Oke, coba kita tutup lagi ya. Coba kita lihat beberapa saat nih, anak-anak, apa yang terjadi. Nah, ternyata setelah Pak Aji buka masih basah juga, malah tambah banyak nih. Kira-kira kenapa ya ini? Padahal di dalam Magicom ini nggak ada airnya. Kok bisa ya? Mari kita simak penjelasannya. Peristiwa ini disebut dengan mengembun. Mengapa? Karena terjadi perubahan wujud benda dari benda gas menjadi cair. Jadi titik-titik air yang terdapat di bawah tutup Magicom ini berasal dari uap air ya. Uap air yang terdapat di dalam Magicomnya berasal dari nasi yang mengandung air, dan dia dimasak juga menggunakan air, dan di dalamnya karena panas dia menguap kan. Ketika menguap itu udaranya terjebak di dalam, dan akhirnya terjadilah pengembunan dari titik-titik air tersebut. Nah, yang berikutnya adalah menyublim, adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Salah satu contoh benda yang bisa menyublim ya adalah kamper atau kapur barus. Dia bisa semakin kecil lama-kelamaan dia juga akan hilang karena berubah menjadi gas. Dan perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengkristal. Salah satu contohnya adalah salju. Salju juga garam. Nah, salju itu terbentuk karena ada perubahan suhu dingin. Uap air berubah menjadi salju karena dingin, perubahan suhu. Ketika air turun ke bumi, akhirnya dia mengkristal. Uap yang berbentuk udara berbentuk gas, ketika turun ke bumi terjadilah sebuah pengkristalan dan akhirnya turun salju. Sayangnya salju tidak turun di negara kita ya anak-anak ya. Dia hanya turun di negara-negara yang memiliki 4 musim, karena negara kita hanya memiliki 2 musim saja, musim panas dan musim hujan. Baik, kita akan melakukan percobaan anak-anak. Perubahan wujud benda, menyublim dan mengkristal. Ya, baik, kita akan percobaan menyiapkan. Pak Aji sudah menyiapkan beberapa perlengkapannya. Ada kaleng, kemudian ada kompor, biasanya untuk berkemah. Kemudian di sini ada Pak Aji siapkan kapur barus, salah satu benda padat yang dapat menyublim. Nah, kemudian korek api, korek gas, dan juga es batu. Oke, seperti apa percobaannya? Perhatikan baik-baik dan simak baik-baik video ini. Baik, oke ya. Ini Pak Aji sudah membawa kapur barus. Nih, lihat ukurannya sama ya, hanya warna saja yang berbeda. Ini saya akan pakai salah satu saja sebagai pembanding. Setelah nanti dibakar apa yang terjadi, kita lihat nanti. Ukurannya sama ya, antara warna hijau dan warna putih sama ya. Oke, kita nanti lihat perubahannya. Ini Pak Aji ambil salah satu saja untuk sebagai pembandingnya. Ini akan saya masukkan ke kaleng bekas. Lalu Pak Aji menyiapkan lilin sebagai alternatif. Apabila api terlalu besar, nanti Pak Aji akan pakai lilin saja. Kita letakkan di atas kompor portable itu. Lalu kita nyalakan lilinnya dengan korek api. Hati-hati ketika menggunakan korek api. Ini bahan yang berbahaya dan menimbulkan panas di kulit jika terkena kulit ya anak-anak ya. Jadi harus hati-hati. Nah, lilin sudah menyala anak-anak. Kemudian kita taruh kaleng
Nah, kita letakkan kaleng itu di atas api dari lilin, dan yang di kaleng itu di dalamnya terdapat kapur barus. Kita tunggu dan kita tutup juga penutup kaleng dan ditaruh es batu di atasnya, anak-anak. Nah, seperti ini. Kita coba tunggu kurang lebih 5 menit. Jadi kenapa diletakkan es batu di atas dari kaleng ini? Supaya ada perbedaan suhu ya. Di bawah itu kan lilinnya membakar kaleng panas, lalu di atas dingin. Karena kita mencoba dua perubahan wujud benda, menyublim dan juga mengkristal. Menyublim dan mengkristal. Oke, kita tunggu kira-kira 5 menit, anak-anak. Dari 5 menit ini kita lihat apakah ada perubahan atau perbedaan dari kapur barus itu tadi, dan juga di dalam sekitar kaleng itu. Ini ada pembanding putih tadi yang Pak Haji tidak masukkan ke kaleng. Nanti kita lihat apakah perbedaan dari kapur barus warna hijau dan kapur barus warna putih yang di luar. Nah, ini Pak Haji ambil penutup kalengnya. Ini tadi bagian atas yang kita beri es ya. Nah, ini lihat bagian bawahnya seperti ada butiran-butirannya, butiran-butiran dari kapur barusnya. Nah, ini kalian lihat ya, terlihat ya. Nah, ini butiran-butiran dari kapur barus seperti kristal-kristal es ya. Oke, sekarang kita letakkan dulu. Hati-hati dengan kalengnya karena panas di bagian bawahnya. Ini kapur barusnya tidak terlalu mencolok mungkin ya, karena proses kita memberikan apinya hanya sebentar saja. Nah, mari kita bandingkan kapur barus yang di dalam kaleng dengan kapur barus yang di luar. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat tidak terlalu signifikan, perubahannya tidak terlalu jauh karena baru sebentar. Bentuknya masih hampir sama, tidak terlalu banyak perubahan, tapi yang di dalam yang warna hijau itu lebih kecil ya anak ya, terlihat lebih kecil. Nah, namun yang paling terlihat ini ada kristal-kristal yang menempel di atas tutup kaleng. Nah, kalian bisa lihat ya, asalnya dari mana kristal-kristal ini anak-anak? Nah, asalnya dari kapur barusnya. Jadi dari kapur barusnya itu, dari kapur barus itu dia akan menyublim. Nah, kapur barus itu adalah benda padat. Nah, ya kan? Nah, kapur barusnya benda padat. Kemudian ini kapur barus ini dipanaskan. Ini biasanya kan akan habis. Kenapa kok dia akan habis? Karena suhu ruangan yang mungkin berbeda-berbeda itu akan panas dingin, dia akan menjadi gas. Nah, benda padat yang menjadi gas. Benda padat yang menjadi gas ini disebut proses perubahan menyublim, anak-anak. Nah, lalu ketika dia sudah menjadi gas, anak-anak, misalnya di lemari, kalau di lemari mode dingin atau gasnya didinginkan lagi, gas itu, nah karena di atasnya kan tadi ada es, jadi dingin. Nah, gas yang dingin itu akhirnya dia mengkristal. Nah ya, dia mengkristal, anak-anak, dari benda gasnya dari kapur barus atau kamper yang mau menyublim tadi terkena hawa dingin dari es batunya tadi. Gasnya terkena hawa dingin karena gasnya kan panas, karena dipanaskan menggunakan lilin tadi, dipanaskan, kemudian bagian atasnya ada es batu yang membuat dia dingin. Nah, ada hawa dingin atau udara dingin, berubahlah dia menjadi kristal-kristal seperti ini. Nah, ini juga terjadi pada salju ya anak-anak ya. Butiran salju itu asalnya dari uap air. Nah, yang berupa gas ketika jatuh ke bumi, karena ada
hawa dingin atau udara yang dingin, uap airnya itu yang berbentuk gas itu berubah menjadi salju karena ada udara yang dingin. Ini sama prosesnya dengan itu, dari gas menjadi padat. Nah, disebut mengkristal. Nah, gasnya dari gas uap dari kapur barus tadi. Nah, kalian juga bisa lihat di dinding-dinding freezer itu anak-anak. Kan itu di dinding freezer ada seperti kristal-kristal ya, butiran-butiran es. Itu juga berasal dari gas yang dari gas menjadi padat. Itu juga salah satu proses mengkristal anak-anak. Baik, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, coba perhatikan, ini adalah lilin anak-anak. Lilin. Nah, lilin yang tadinya mencair. Nah, lilin yang mencair tadi kembali membeku anak-anak. Perubahan wujud ini juga disebut perubahan sementara, karena setelah dia mencair, dia kembali lagi membeku. Nah, begitu anak-anak. Sekarang kalian lihat perubahannya anak-anak. Ini kamper yang Pak Haji masukkan di kapur barus, yang Pak Haji masukkan di kaleng tadi. Perbandingan bentuknya setelah dibakar tadi, nah akan lebih kecil atau berkurang, bentuknya akan menyublim menjadi gas. Nah, terima kasih anak-anak sudah menonton video Pak Haji. Penugasannya akan ada di deskripsi video di YouTube ini. Silakan anak-anak mengerjakan dengan baik. Anak-anak jangan lupa mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan pakai masker.